Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan yang berkah ini kita kembali bermajelis ilmu, kembali mengawali hari kita dengan majelis ilmu, salah satu taman dari taman-taman surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Wahai para sahabatku, kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah untuk mengambil manfaat, singgahlah untuk memetik pelajaran. Para sahabat kemudian bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman surga itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, majalisu az-zikr, majelis-majelis yang di dalamnya kita menyebut Allah Azza wa Jalla, di dalamnya kita mempelajari Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada suatu ketika putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah meninggal. Dan ini kali kedua anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena putra pertama beliau adalah Al-Qasim, meninggal saat kecil. Kemudian putra kedua beliau adalah Abdullah yang dijuluki At-Tahir dan At-Taib, juga meninggal. Ketika Abdullah meninggal, maka yang tersisa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak-anak perempuan. Zainab, Ruqayyah, Fatimah dan Ummu Kulthum. Cuma 4 perempuan. Pada saat itu Khadijah radhiyallahu anha sudah berusia tua. Pada saat itu Khadijah sudah mendekati usia 60 tahun. Dalam artian Khadijah sudah tua, sudah tidak bisa memiliki anak. Kemudian 2 putra Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat. Yang tersisa hanyalah anak-anak perempuan. Bangsa Arab atau dalam pandangan bangsa Arab, ketiadaan anak laki-laki merupakan sebuah kecacatan dalam bangsa Arab atau dalam budaya mereka. Kalau Anda tidak memiliki anak laki-laki, maka nasab Anda dianggap terputus dan keberkahan kehidupan Anda sudah tidak ada. Ya, pada saat itu Khadijah sudah tua, meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa Khadijah itu tidak memiliki masa menopause. Sebagian ulama mengatakan Khadijah tidak memiliki masa menopause, atau masa menopausnya, masa haidnya diperpanjang. Makanya kalau kita mempelajari sejarah 2 putri Rasulullah yang terakhir, yaitu Khadijah dan Ummu Kulthum, mereka lahir di usia Khadijah 50 ke atas. Di usia Khadijah 50 ke atas. Kalau seandainya Rasulullah menikahi Khadijah sedangkan Khadijah usia 40, maka itu bermakna bahwa ketika Rasulullah diutus, usia Khadijah adalah usia Khadijah 55 tahun. Sedangkan Fatimah dan Ummu Kulthum lahir sekitar 5 tahun sebelum kenabian. Artinya usia Khadijah 50 tahun atau lebih. Wanita yang usia 50 tahun
dalam budaya kita ya sudah tidak bisa lagi melahirkan. Tetapi kata para ulama, usia haid Khadijah radhiyallahu anha ditangguhkan. Dan itu merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ketika putra Rasulullah yang kedua meninggal, Abdullah, Rasulullah tidak lagi meninggalkan anak laki-laki. Maka datanglah seorang tokoh Quraisy yang bernama Al-As ibnu Wa'il As-Sahmi. Dia datang dan kemudian mengatakan, Inna Muhammadan lahuwal abtar. Sesungguhnya Muhammad itu adalah abtar. Muhammad adalah orang yang terputus keturunan dan kebaikannya. Kenapa terputus keturunan dan kebaikannya? Semua anak laki-lakinya meninggal. Istrinya sudah tidak bisa lagi melahirkan. Maka dia mengatakan Muhammad sudah terputus keturunannya. Dia kemudian menyebarkan itu di kalangan kaum Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surah yang Allah turunkan khusus untuk menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di kota Mekkah. Lalu kemudian Allah menurunkannya kembali di kota Madinah. Jadi dalam pelajaran ilmu Al-Quran, para ulama menyebutkan bahwa ada surah-surah yang diturunkan oleh Allah 2 kali. Ada surah-surah yang diturunkan oleh Allah sebanyak 2 kali. Di antaranya adalah ada yang mengatakan surah Al-Fatihah. 2 kali artinya ada yang diturunkan di Mekah dan ada yang diturunkan di Madinah. Kan dalam ayat-ayat asbabun nuzul ada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, ada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Tapi ada juga ayat-ayat yang turun 2 kali. Turun di Mekah dan juga turun di Madinah, termasuk surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Kautsar. Adapun ketika di Madinah, maka dikisahkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Bainama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin baina adhhurina, idh aghfa ighfa'atan, thumma qama mubtasiman." Kata Anas, suatu ketika Rasulullah bersama kami, beliau pingsan sedikit. Atau tertidur sebentar. Bisa tertidur sebentar atau pingsan. Kemudian setelah itu beliau sadar dan tersenyum. Kemudian kami bertanya, "Wa ma adhakaka ya Rasulullah?" Ya wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Kenapa engkau tertawa? Maka beliau mengatakan, "Unzilat alayya anifan surah." Saya baru saja diturunkan oleh Allah sebuah surah, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Surah ini Allah Azza wa Jalla turunkan untuk menghibur kesedihan, luka yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena cobaan yang dilalui oleh Nabi kita adalah cobaan yang paling berat. Terus ya, mungkin dari kajian ini juga kita sering sampaikan bahwa ujian yang dihadapi oleh Rasulullah adalah ujian yang paling berat. Lahir dalam keadaan tidak melihat ayahnya. Usia 6 tahun. Dalam keadaan sangat membutuhkan ibunya meninggal. Hidup dengan kakeknya. Usia 8 tahun, kakeknya meninggal. Tidak ada lagi orang di dunia ini yang bisa menjadi kerabatnya kecuali pamannya Abu Thalib. Itu pun Abu Thalib adalah orang yang sangat miskin. Sudah banyak anaknya, miskin pula. Tinggallah Rasulullah di rumah Abu Thalib. Usia 8 tahun, usia 9 tahun, beliau sudah mencari nafkah. Sudah menggembala kambing. Itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika punya anak,
semua anak laki-lakinya meninggal. Yang tersisa hanyalah perempuan. Bahkan anak-anak yang perempuan semuanya meninggal di masa hidupnya. Ya, 7 anaklah Rasulullah semuanya meninggal di masa hidupnya. Mereka meninggal dalam keadaan beliau melihat jasad mereka. Melihat jenazah mereka. Yang tersisa hanyalah Fatimah. Ya, yang meninggal setengah tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi kehidupan Rasulullah SAW, baik dalam kehidupan keluarga ataupun perjuangan agama, adalah kehidupan yang yang penuh dengan ujian dan cobaan. Ya, bayangkan dalam 1 tahun rata-rata beliau keluar berperang 2 kali dalam 1 tahun. Ya, keluar untuk berperang itu bukan seperti kita mau pergi muktamar. Ya. Keluar untuk berperang itu persiapannya bukan seperti persiapan muktamar, karena dia adalah pengorbanan harta, waktu, dan jiwa. Ya. Orang sudah siap untuk tidak lagi kembali. Ya. Rata-rata 2 tahun. Ya, rata-rata 2 kali dalam setahun beliau pergi berjihad. Itu masih jihad beliau, belum pengurusan perang. Para sahabat itu, rata-rata ekspedisi perang itu kira-kira 1 kali dalam 2 bulan. Perangnya para sahabat kira-kira 1 kali dalam 2 bulan. Kalau para sahabat berperang, siapa yang sibuk? Rasulullah SAW. Walaupun beliau dalam banyak perang juga beliau tidak keluar untuk berperang. Tapi kesibukan perang, musyawarah tentang perang, strategi tentang perang, itu semuanya juga merupakan kesibukan Rasulullah SAW. Tantangannya banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla menurunkan surah ini untuk menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami telah menganugerahimu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah menganugerahimu Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Surah ini adalah surah yang paling ringkas. 3 ayat, hurufnya cuma 10. Katanya cuma 10. Katanya, inna a'tainaka al-kautsar. Sudah 3. Ayat pertama 3 kata. Fasalli li rabbika wanhar. Ayat kedua 3 kata. Ya, 6. Kemudian ayat keempat, ayat ketiga, inna syani'aka huwa al-abtar. 4 kata. Jadi semuanya 10 kata. Dan terdiri dari 42 huruf. Cuma 42 huruf. Dua kali lipatnya dari huruf Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Ayat pertama, sesungguhnya kami menganugerahimu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Para ulama dalam menafsirkan makna Al-Kautsar memiliki 2 pandangan. Pandangan pertama, Al-Kautsar di sini adalah nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Berasal dari kata kathir. Dengan wazan fa'al atau kautsar. Ya, yang memiliki makna kebaikan yang sangat banyak. Dan inilah yang dimunculkan dalam terjemahan Al-Quran, baik dari Depak atau yang lainnya. Ya, bahwa Al-Kautsar bermakna nikmat yang banyak. Jadi meskipun Rasulullah melalui kehidupan yang penuh dengan rintangan dan ujian, tapi Allah mengatakan kepadanya, sesungguhnya kami telah menganugerahimu nikmat yang banyak. Ya, dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sangatlah banyak. Ya, walaupun ada ujian, rintangan, tapi ujian dan rintangan itu sebenarnya sedikit. Hanya saja kita saja yang memandangnya banyak. Ya, jadi problem kehidupan, kesulitan, tantangan, itu tergantung pada pandangan kita dalam melihat problem itu. Tergantung pada pandangan kita. Ya, ada yang menganggap seorang anak memecahkan gelas itu adalah problem. Makanya marah-marah, dipukul. Ya, ada yang memandang kalau dia memecahkan gelas itu hal biasa, bukan problem. Ya, jadi problem kehidupan ini sebenarnya adalah tergantung pada pandangan. Ya, pandangan dan pola pikir kita. Kalau kita menganggapnya problem,
itu adalah problem. Tapi kalau kita memandangnya hal yang biasa, maka itu tidak akan pernah menjadi problem dalam kehidupan kita. Adapun makna kedua dari Al-Kautsar adalah sungai yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita dalam surga. Ya, Rasulullah ketika dalam hadis Anas tadi, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Atadruna mal Kautsar?" Tahukah kalian wahai para sahabatku, apakah Al-Kautsar itu? Para sahabat mengatakan, Allahu Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka beliau mengatakan, Nahrun wa'adanihi Rabbi fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah Azza wa Jal janjikan diberikan untukku di dalam surga. Ya, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Al-Kautsar memiliki telaga. Ya, wafi kata beliau mengatakan dalam beberapa hadis, wa alaihi haudun wa alaihi haudun lahu mizaban. Sungai Al-Kautsar yang ada dalam surga yang khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki dua saluran. Saluran ini memanjang dari surga ke padang mahsyar. Dan di padang mahsyar ada yang namanya haud atau telaga. Telaga Al-Kautsar. Kenapa disebut telaga Al-Kautsar di padang mahsyar? Karena bersumber dari sungai Al-Kautsar yang berada dalam surga. Ya. Jadi ada dua, telaga dan sungai. Telaga Al-Kautsar berada di padang mahsyar. Ketika kita semua akan dibangkitkan, di sana ada ada telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu sumbernya berasal dari sungai dalam surga yang bernama sungai Al-Kautsar. Ya. Telaga Al-Kautsar yang ada di padang mahsyar itu panjangnya 2.400 km. Lebarnya 2.400 km. Ya, karena dalam beberapa hadis Rasulullah bersabda, "Tuluhu masirata syahrin wa hafatahu sawa." Panjangnya sungai Al-Kautsar itu adalah jarak perjalanan 1 bulan. Jarak perjalanan 1 bulan dalam hadis-hadis Rasulullah atau dalam budaya bangsa Arab, ya, itu sama dengan sekitar 2.400 km. Ya, seringkali kita sebutkan bahwa kaidah penentuan jarak dengan hari itu maknanya 1 hari perjalanan sama dengan 80 km. 1 hari perjalanan sama dengan 80 km. 30 hari perjalanan sama dengan 2.400 km. 70 tahun perjalanan tinggal dikali semua. 70 tahun kali 360 hari, 365 hari dikali dengan 80 km. Ya. Demikian pula 40 tahun perjalanan. Itu kaedahnya dalam menentukan jarak yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi air sungai Al-Kautsar dia hanyalah air atau menempati urutan air ketiga yang paling utama. Dalam Islam, para ulama menentukan level-level air. Ya. Bukan seperti kita level pH 10, 9, ya, bukan itu, ya. Mereka menentukan level air tergantung pada keberkahannya. Tajuddin As-Subki rahimahullah menentukan level air dalam sebuah bait syair. Beliau mengatakan, wa afdalul miyahi ma'un qul naba min baini asabi'in nabil muttaba yalihi zamzama fal kautsari wa nila misra wa baqil anhuri. Beliau mengatakan air yang paling utama adalah air yang menyembur dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah air yang paling utama. Kenapa dia air yang paling utama? Karena ia menyembur dari tubuh makhluk yang paling utama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam beberapa kisah kan ketika para sahabat kekurangan air, Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam baskom, kemudian ya menyembur dari jari-jarinya air. Itulah air yang paling utama. Dan air itu telah tiada
sudah tidak ada lagi karena Rasulullah sudah wafat. Kemudian air yang paling utama yang kedua adalah air Zam-Zam. Air paling utama kedua adalah air Zam-Zam, dan itu merupakan mukjizat. Itu merupakan mukjizat yang sangat utama. Kenapa mukjizat? Karena sejak dari zaman Nabi Ismail alaihissalam, Zam-Zam itu tidak pernah kering. Zam-Zam tidak pernah kering. Ya, sudah berapa ribu tahun. Ya. Tidak pernah kering, tidak pernah berkurang, bahkan bertambah terus. Ya. Kemudian air ketiga yang paling utama adalah air sungai Al-Kautsar. Dan sungai Al-Kautsar ini akan diminum oleh kaum muslimin ketika ada di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar kepanasan. Ya, jarak antara kita dengan matahari 1 mil. 1 mil itu kurang dari 2 kilometer. Kita kepanasan. Tetapi ketika kita semua meminum dari telaga Al-Kautsar di padang mahsyar, kata Rasulullah, man syariba minha syarbatan lam yadma'u abadan. Siapa yang minum satu tegukan dari sungai, dari telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Ya, tidak akan pernah haus selamanya. Kita masuk surga, kalau sudah minum Al-Kautsar, kita sudah kenyang. Tidak, ya, minuman itu bukan lagi kebutuhan. Ya, saya sering katakan bahwa kenikmatan surga itu bukan lagi kebutuhan. Kenikmatan surga bukan lagi kebutuhan. Ya, minum, makan, menikah dalam surga itu bukan lagi kebutuhan. Tapi ia adalah, ya, itu adalah kenikmatan pelengkap, hanya pelengkap. Kenapa? Karena orang sekedar masuk surga, biar tidak makan minum pun sudah tidak lagi membutuhkan itu. Ya. Jadi kenikmatan surga hanyalah kenikmatan pelengkap, bukan lagi kebutuhan seperti kita di dunia. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Fasalli li rabbika wanhar." Karena engkau, wahai Muhammad, telah diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, yang diantaranya Al-Kautsar, maka salatlah dan berkurbanlah. Maka salatlah dan berkurbanlah. Kata para ulama, dalam surah Al-Kautsar terdapat 2 kabar gembira dan 2 perintah. Terdapat 2 kabar gembira dan dua perintah. Apa maknanya? Maknanya adalah, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda kenikmatan, maka responlah kenikmatan itu dengan ibadah dan ketaatan. Allah dalam surah Al-Kautsar memberikan 2 kabar gembira. Yang pertama adalah nikmat yang banyak. Kata Al-Kautsar, wahai Rasulullah, kami telah menganugerahimu nikmat yang banyak. Yang kedua, kemenangan. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dan mencelamu, memusuhimu, dialah yang akan terputus dari kebaikan dan keberkahan. Sedangkan engkau, wahai Muhammad, akan mendapatkan kemenangan. Adapun perintah dalam surah Al-Kautsar juga ada 2. Yang pertama adalah salat, dan yang kedua adalah berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kenapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan salat dan kurban? Padahal kan mungkin saja Allah memerintahkan kepada Nabi kita dan perintah-perintah yang lain. Zakat, haji. Kenapa setelah menyebutkan nikmat yang banyak, Al-Kautsar, Allah memerintahkan kepada Nabi kita salat dan kurban? Jawabannya adalah karena salat dan kurban adalah 2 ibadah yang paling banyak menyelamatkan manusia. Ibadah dan kurban merupakan 2 ibadah yang paling banyak menyelamatkan manusia dari adab Allah Azza wa Jalla. Pertama, salat. Salat adalah ibadah yang paling utama. Tidak ada ibadah yang paling utama dibandingkan daripada salat. Ya, bahkan meninggalkan salat secara total bagi sebagian ulama adalah kekufuran. Ya, meninggalkan salat secara total, tidak pernah salat selama 2 tahun, 3 tahun, sebagian ulama mengatakan dia telah kafir. Ya, tapi sebagian ulama juga mengatakan ya dia masih muslim. Artinya apa? Artinya adalah bahwa salat ini merupakan ibadah yang sangat utama dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah sedekah.
sedekah adalah ibadah yang paling banyak menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Makanya Rasulullah SAW ketika dalam khutbah Idul Adha, beliau mendatangi kaum wanita dan mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, inni ra'aitukunna aktsara ahli nar." Saya melihat kalian wahai kaum perempuan adalah penduduk neraka yang paling banyak. Ya, tapi artinya jangan juga disalahpahami, ya. Perempuan itu karena lantaran jumlah mereka, maka mereka adalah penduduk neraka yang paling banyak sekaligus penduduk surga yang paling banyak lantaran banyaknya jumlah mereka, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, tasaddaqna, karena kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak, maka lindungilah diri kalian dari api neraka dengan sedekah. Ya, jadi sedekah ini menghapus dosa-dosa. Ya. Was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menghapus kesalahan dan dosa-dosa. Dan sedekah yang paling utama adalah kurban. Jadi sedekah sunnah yang paling utama adalah kurban. Ya, makanya sebagai para ulama berbeda pandangan, apakah kurban itu wajib atau cuma sunnah. Ya, apakah dia wajib atau cuma sunnah. Tidak ada sedekah yang diperselisihkan oleh para ulama dia wajib atau sunnah kecuali sedekah kurban. Ya. Maka dua ibadah ini adalah dua ibadah yang paling banyak menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Oleh sebab itu, kalau Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua karunia, maka responlah nikmat dan karunia Allah itu dengan ibadah yang terbaik. Salat adalah ibadah yang terbaik. Kurban adalah sedekah yang terbaik. Responlah kenikmatan dari Allah dengan ibadah yang terbaik. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Nabi kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salat adalah ibadah yang paling baik. Maka marilah kita menjaga salat. Tidak hanya salat wajib tapi juga salat sunnah. Dan salat sunnah berjamaah yang paling utama adalah salat hari raya. Jadi salat hari raya itu adalah sebenarnya salat hari raya ini insyaallah hukumnya wajib kifayah. Tetapi dalam setiap individu sunnah. Ya. Setiap individu adalah sunnah. Kata para ulama, salat berjamaah yang paling utama setelah salat wajib adalah salat hari raya. Baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Kalau mau dibandingkan antara hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka Idul Adha lebih utama. Kenapa lebih utama? Karena dalam hadis Abdullah ibnu Qurt, Musnad Ahmad, Rasulullah bersabda, afdalul ayami indallah yaumun nahar. Hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari Idul Adha, hari kurban. Ya, itulah hari yang paling utama. Jadi kurban ini juga merupakan ibadah yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi responlah karunia Allah, kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita semua dengan dua ini. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah berkurban. Kemudian yang terakhir, di ayat yang terakhir Rasulullah bersabda, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membencimu, memusuhimu, membulimu, wahai Rasulullah, dialah yang terputus keberkahannya. Ini janji dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap orang yang membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang membenci Islam, maka dia adalah orang yang terputus kebaikan dan keberkahannya. Inna syani'aka huwal abtar. Maka marilah kita semua jangan sekali-kali membenci syariat Allah Azza wa Jalla. Siapa yang membenci syariat Allah, maka dialah orang yang terputus dari berbagai macam kebaikan. Ini janji dari Allah untuk memberikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki anak laki-laki. Tetapi kemuliaan dan keagungan beliau tetap akan abadi hingga hari kiamat. Memang namanya tidak dilekatkan pada nasab dari anak laki-laki. Karena keturunan Rasulullah yang bertahan sampai sekarang adalah keturunan yang berasal dari putrinya Fatimah. Keturunan yang berasal dari putrinya yang bernama Fatimah. Meskipun banyak juga keturunan beliau yang mengklaim, yang hanya sekedar mengklaim. Saya mengatakan saya Habib, ternyata Habib palsu. Ya. Banyak itu. Ya.
Dia mengatakan saya Habib, tapi ternyata Habib palsu. Orang sudah terlanjur mencium tangannya, bertabaruk dengan air cuci kakinya. Ya, kalau dari jauh masuk ke rumahnya sudah ya, berjalan dengan berlutut, tapi ternyata Habib palsu. Banyak sekarang. Tapi ada juga Habib yang asli. Ya. Ada juga Habib yang asli. Intinya adalah bahwa keturunan Rasulullah yang bertahan sampai sekarang hanyalah berasal dari putrinya yang bernama Fatimah radhiyallahu taala anha. Adapun dari putri-putrinya yang lain sudah tidak ada lagi, meninggal semuanya. Jadi meskipun Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki, tapi Allah Azza wa Jalla mengangkat namanya di seluruh langit dan bumi. Ya, makanya Allah berfirman dalam surah Asy-Syarh, "Wa rafa'na laka dzikrak." Kami telah mengangkat penyebutan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, tidaklah nama Allah disebut kecuali disandingkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Demikian pula Allah mensyariatkan kita membaca salawat. Itu juga merupakan bentuk dari pengangkatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi satu-satunya makhluk yang dengan menyebutnya merupakan ibadah. Makhluk, satu-satunya makhluk dengan menyebut namanya merupakan ibadah. Ya, terutama dalam salawat. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Intinya adalah bahwa setiap orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terputus keberkahan. Makanya para ulama mengatakan orang yang mencela Nabi Muhammad hukumannya adalah hukum bunuh. Setiap orang yang membuli, mencela, menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumannya dibunuh. Tidak ada pertobatan untuknya. Walaupun dia mengatakan saya bertobat, kita katakan tobat Anda telah diterima, tapi hukuman tetap berlaku. Ya, berbeda dengan mencela Allah Azza wa Jalla. Kalau mencela Allah, kemudian orang yang bertobat, maka diterima tobatnya dan tidak dibunuh. Kenapa? Karena hak Allah itu terbangun di atas rasa maaf dan ampunan. Ya. Tapi kalau hak makhluk, apalagi dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa. Ya. Anda meminta maaf tapi hukuman tetap berjalan. Ya. Makanya para ulama membedakan bahwa mencela Allah kalau sudah bertobat selesai. Tapi kalau mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertobat belum selesai. Ya, bertobat itu antara dirimu dengan Allah, tapi hukuman yang perlu ditegakkan harus dijatuhkan. Ya, itu merupakan salah satu bentuk pengangkatan ya, nama Allah Azza wa Jalla, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh langit dan oleh sebab itu para jemaah sekalian, marilah kita semua mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, jadi kesulitan yang kita hadapi, problem yang ada pada kehidupan kita, itu semuanya insya Allah tidak banyak. Ya. Yang paling banyak itu adalah nikmat dan karunia Allah. Hanya saja pandangan kita yang terlalu sempit. Menganggap segala hal sebagai problem, padahal tidak. Ya. Marilah kita melihat nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak dan problem yang sedikit itu kita selesaikan dengan cara pandang husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya dalam beberapa ayat ketika Allah menyebutkan tentang ujian dan cobaan musibah kepada kita, Allah menyebutkannya sedikit. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami pasti akan sungguh-sungguh memberikan kalian ujian dengan sedikit, ya tidak banyak. Ya, ini menandakan bahwa ujian yang Allah timpakan kepada kita semua sedikit. Kalau dibandingkan dengan berbagai macam kenikmatan, dibandingkan dengan berbagai macam karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Saya kira demikian. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua ya, rasa syukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, dan semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang rajin salat, beribadah kepadanya, dan kemudian rajin bersedekah, terutama juga kurban. Ya. Karena kurban ini keutamanya sangat besar. Apalagi salat, ini merupakan juga keutamaan yang sangat besar, terutama salat.
Salat ini para jemaah sekalian adalah obat dari segala penyakit. Salat adalah obat dari segala penyakit. Orang yang tertawan oleh kemaksiatan, terutama pada zaman sekarang, pemuda, pemudi, remaja-remaji yang hidup membuka mata sudah berada dalam zaman fitnah. Ya, kalau kita kan alhamdulillah yang usia di atas 30 atau 40 sudah melewati itu masa itu, ya. Zaman kita tidak, ya, zaman kita masih muda belum itu, ya. Tapi anak-anak kita, para remaja-remaji, pemuda-pemudi sekarang, mereka membuka mata dalam kubangan fitnah. Maka penyelamat mereka yang paling utama adalah salat. Penyelamat mereka yang paling utama adalah salat. Kecanduan merokok, kecanduan minuman keras, kecanduan pacaran, ya, bahkan kecanduan zina, homoseksual, dan segala macam kemaksiatan, salah satu obatnya yang paling ampuh adalah memperbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah akan disembuhkan. Tapi tentunya dengan tetap, ya, melakukan terapi atau, ya, pengobatan dari segi medis. Ya, tapi tetap saja salat adalah ibadah yang memberikan kesembuhan yang paling banyak kepada kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Oke, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah dekat-dekat dengan korban, maka ada hadits yang mengatakan bila dikasih kelonggaran oleh Allah lalu kemudian tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Betul itu, Ustaz? Yang dimaksud dengan ukuran kelonggaran itu apa ya? Apakah ada batas-batasnya? Yang kedua, yang dimaksud dengan mendekati sholat kami apa? Sekira begitu. Masya Allah, ini pertanyaan yang berat ini, ya. Baik, memang ada sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana qadiran an yudhi falam yudhi fala yaqrabanna masjidana atau fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka dia jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami, mendekati musalla kami. Jangan datang salat Idul Adha. Ya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai hadis, mengatakan hadis ini boleh dijadikan dalil, dan mereka kemudian mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena Rasulullah mengancam, siapa yang mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa hadis ini hadis yang lemah. Karena setelah dalam kajian ilmu hadis, ternyata hadis ini bukan ucapan Rasulullah SAW. Ia hanya merupakan ucapan dan pendapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah berpandangan bahwa kurban itu wajib. Maka dia mengatakan, siapa yang mampu berkurban tapi dia tidak berkurban, maka
jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ya, tapi itu bukan merupakan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu secara singkat ya. Ya, mendekati sholat di sini artinya jangan datang sholat Idul Adha bersama kami. Ya, jangan sholat karena dia telah melakukan sebuah dosa. Ya, tapi sekali lagi bahwa hadisnya bukan ucapan Rasulullah, tapi hanya merupakan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam kajian ilmu hadis memang ada beberapa ucapan sahabat yang salah disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ucapan sahabat. Ya. Tapi kan turun temurun ada orang yang salah langsung disandarkan kepada Nabi. Ya, ada orang yang salah menyandarkan. Itu ada banyak terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kajiannya. Ya, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, cara mengetahuinya dengan kajian ilmu hadis, ya. Ya, dengan kajian ilmu hadis. Jadi kajian ilmu hadis itu adalah kajian yang sangat luar biasa, ya. Kajian yang sangat luar biasa karena ya perawi hadis itu harus diketahui. Ya, di mana dia tinggal, siapa namanya, siapa nama ayahnya. Ya, jadi ahli hadis itu adalah ya kala-kala intelijen, ya. Kita di ahli hadis itu ya untuk mendapatkan data seorang rawi itu, yaitu kita mengalahkan kerjanya intelijen, ya. Dari mana lahir, ya, di mana wafat, di mana tinggal, dia pernah tinggal di Mekah, berapa tahun tinggal di Mekah, itu semuanya diketahui. Ya, di tahun berapa dia tinggal di Mekah misalnya. Ya, siapa muridnya, siapa gurunya, ya. Kalau dia menjadi pikun, tahun berapa pikunnya, itu semuanya diketahui oleh ilmu hadis, orang ilmu hadis. Karena orang yang sudah pikun itu kan tidak diterima lagi hadisnya. Orang sudah bicara sembarangan, ya. Ya, diketahui, oh dia pikun usia 50, dia pikun usia 60. Itu semuanya diketahui. Bahkan murid-muridnya juga diketahui. Misalnya muridnya ini kuat, paling kuat hafalannya. Ini muridnya yang ini tidak kuat hafalannya. Semuanya diketahui. Jadi kajian hadis yang ada, ya, hasil akhirnya adalah bahwa hadis yang ditanyakan tadi adalah hadis yang bukan merupakan ucapan Rasul, tapi dia hanyalah hadis yang merupakan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Barakallahu fiik. Dulu. C. Ya, syukran. Itu kalau di kurban itu kan bilang dibagi 3. Dagingnya sebagian untuk dimakan, sebagian sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dibagikan, sepertiga untuk hadiah. Apa betul harus dibagi 3 persis begitu atau biar dibagi biasa saja? Misalnya kan sapi 60 kilo, berarti harus ditimbang dulu 60 kilonya baru dibagi, atau dibagi 3, 20 kilo. Baik, Masya Allah. Kemudian masalah lagi, apa tubuhnya Rasulullah. Sekarang itu ada di Jakarta Opik mengaku bahwa dia memegang rambut Rasulullah. Ada sampai orang datang situ kayak buat tabarruk. Bagaimana itu dengan, katanya diambil dari Turki, diambil 1 lembar rambutnya. Ya gimana ada buat tabarruk gitu? Masya Allah. Baik, terkait dengan kurban, tidak ada hadis yang mengatakan bahwa kurban itu dibagi sepertiga 3 bagian. Ya, itu hanyalah dari anjuran Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menganjurkan agar kurban itu dibagi 3 bagian. Sepertiga untuk kita, keluarga kita, sepertiga untuk hadiah kepada tetangga, sahabat-sahabat, kemudian sepertiga untuk fakir miskin. Tapi tidak mesti. Ya, itu anjuran dari Aisyah dan disunahkan oleh para ulama, tapi tidak wajib. Tapi tidak wajib. Artinya bisa dibagi ya dengan misalnya kita 1/3, 2/3 untuk orang miskin saja misalnya. Jelas ya, atau kita tidak mengambil bagian dari itu, tidak ada problem. Asal jangan semua daging kurban untuk kita. Ya. Karena daging kurban itu tujuannya untuk fakir miskin. Tujuannya untuk apa? Wa at'imul ba'isal faqir. Dalam ayatnya, berikanlah dengan yang kurban itu orang-orang yang miskin. Jadi tujuannya untuk orang miskin. Jadi berikan sebagiannya kepada fakir miskin. Ya, jadi kalau kita cuma berikan untuk
untuk diri kita dan kemudian sahabat-sahabat kita, padahal mereka bukan fakir miskin. Nah, itu artinya kita sudah menyalurkan kurban bukan pada tempatnya. Jelas ya. Jadi memang tujuannya untuk fakir miskin. Ya, jadi kalau sebagian besarnya untuk fakir miskin ya silahkan, itu lebih utama. Ya, tapi tidak mesti sepertiga tadi. Ya, bisa dibagi dalam bentuk yang lain. Tapi usahakan bagiannya fakir miskin yang membutuhkan itu lebih banyak. Ya, karena itu merupakan peruntukannya memang asalnya untuk mereka. Ya. Adapun terkait dengan rambut Rasulullah, salah satu tabarruk yang dibolehkan adalah tabarruk dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau peninggalan jasadnya. Ya, rambutnya itu boleh. Darahnya juga ya. Dulu para sahabat bertabarruk dengan darah dan air cuci atau air basuhan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk juga sisa rambutnya. Dulu Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mendapatkan setengah dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dijadikan sebagai tabarruk, dimasukkan ke air lalu kemudian airnya diminum. Ya. Itu bisa dijadikan sebagai bentuk tabarruk. Kenapa? Karena tubuh Rasulullah adalah tubuh yang berkah. Tubuh Rasulullah tubuh yang berkah. Bayangkan keringatnya saja harum. Ya, kata Ummu Salamah, keringatnya Rasulullah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Beda dengan keringat kita. Ya. Bagaimana kalau rambut Rasulullah masih ada pada zaman sekarang? Pedang Rasulullah masih ada pada zaman sekarang. Kata para ulama tidak usah dipercaya. Kenapa tidak usah dipercaya? Pertama, sumbernya tidak jelas. Ya. Turun-temurunnya itu dari mana? Dari mana itu diambil rambut itu? Pedang itu di mana diambil? Ya. Itu kan harus jelas, dalam Islam itu kan harus jelas hal-hal yang seperti itu harus hadis saja, hadis itu harus jelas. Oh, diambil dari rawi ini, ini rawi ini jelas. Tapi ini pedang rambut kita tidak tahu siapa yang memeliharanya, dari mana. Jangan sampai itu rambut yang dipalsukan, ya. Atau diklaim, oh ini rambutnya Rasul, padahal bukan. Ya, jelas ya. Ya, jadi tidak boleh ada yang percaya, apalagi sudah berlalu 1400 tahun. Ya, tidak boleh percaya kalau ada yang mengatakan ini rambutnya Rasul. Karena saya juga pernah mendapatkan demikian. Ya, ada guru saya, Syekh Ibrahim Nur Saif, ketika kami di majelis ilmu berduduk, ada orang datang yang mengatakan, wahai Syekh, ya, orang-orang baik juga mengatakan ini adalah parfum yang sudah dicelupkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya juga dapat bagian saat itu. Ya, Syekh juga dapat bagian. Nah, kata Syekhnya, kita ambil saja. Ya, kita ambil saja karena ia parfum. Ya. Adapun rambut Rasulullah ya tidak usah dipercaya. Ya, tidak usah dipercaya itu. Tapi parfum, apalagi parfumnya parfum bukan parfum Saudi, bukan. Parfum yang lebih tinggi, parfumnya Kuwait. Ya, yang lebih ini. Ya. Kata kita ambil parfumnya. Adapun rambut Rasul tidak usah dipercaya itu. Ya, karena ya, tidak ada kejelasan, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah apakah itu merupakan rambut Rasul atau bukan. Ya, barakallahu fikum. Jadi tidak usah dipercaya ya, tidak usah ya. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, syukran atas kesempatannya yang ingin kami tanyakan. Batasan peserta kurban dalam 1 ekor sapi, apakah ini misalnya maksimalnya paling banyak 7 itu batasan, ataukah boleh misalnya dalam 1 sapi itu 3 orang saja, 4 orang saja? Ya, ini butuh penjelasan. Kemudian yang kedua, apakah boleh misalnya berkurban itu berjamaah? Misalnya ada 14 orang, kemudian mengatakan, ayo kita berkorban 2 sapi. Atau ada misalnya 21 orang, satu keluarga, misalnya keluarga bersama, kan mari kita berkorban 3 sapi misalnya. Karena ada peserta, teman kami di DPD lain itu, dia pakai sistem jamaah begitu. Ini kami butuh penjelasan. Karena di lapangan kadang
kita buka pendaftaran itu kan ada kategori-kategorinya. 1,8, 2 juta, 2,2. Kemudian kadang yang terjadi 1,8 sapinya lebih besar daripada yang 2 juta. Nah, ini sehingga kadang ada komplain, kenapa kami 1,8, kami 2 juta, dia 1,8 lebih besar sapinya. Nah, ini butuh penjelasan Ustaz. Ya. Ini kayaknya harus sudah ada kan Dewan Syariah itu membuat apa namanya? Tadi malam kalau nggak salah sudah ya, tentang kurban. Ya. Terkait dengan berserikat dalam kurban, ada 3 jenis perserikatan dalam kurban. Pertama, berserikat pada 1 ekor kambing atau 1/7 sapi. Si A mengatakan, saya harga kambing misalnya 3 juta. Si A mengatakan, saya akan saya akan bayar 1,5 juta dan antum 1,5 juta. Jadi cukup 3 juta dan 1 kambing itu menjadi kurban kita berdua. Demikian pula 1/7 sapi. 1/7 sapi. Misalnya kan dalam sapi itu kadang tidak cukup 7 orang, cuma 6 orang. Di antara 6 orang itu kemudian mengatakan, oh kalau gitu kita patungan saja untuk 1/7 sapinya supaya cukup semuanya. Jelas ya, jadi 1 orangnya berkurban 1,5 kurban, satunya juga berkurban 1,5 kurban, ya, misalnya patungan. Jawabannya, berserikat dengan cara yang seperti ini hukumnya tidak sah. Berserikat pada 1 ekor kambing tidak sah hukumnya. Kenapa? Karena 1 orang yang berkurban minimal 1 ekor kambing atau minimal 1/7 sapi. Kalau ada orang yang berkurban setengah, kita katakan tidak sah, itu cuma sedekah biasa. Ya, tidak dianggap sebagai hewan kurban, sedekah biasa. Atau ada orang yang tadi patungan 1,5, ya, sapi di 1,5. Kita mengatakan kurbannya itu yang sah cuma 1, adapun 0,5-nya setengah. Setengahnya yang kurban yang setengah itu tidak sah. Ya, itu dianggap sebagai sedekah biasa. Jelas ya, itu sedekah. Jadi tidak boleh berserikat dalam 1 ekor kambing. Karena batasan kurban paling minimal seorang itu adalah 1 ekor kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta. Kemudian berserikat jenis yang kedua adalah berserikat pada 1 ekor sapi atau 1 ekor unta. Berserikat pada 1 ekor sapi atau unta paling maksimal 7 orang. Dan ini disebutkan dalam hadis Jabir dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan kunna nadbahu fil Hudaybiyah al-ibila an sab'ah al-budna an sab'ah wal baqara an sab'ah. Kata beliau, dulu kami menyembelih di Hudaybiyah 1 ekor unta itu untuk 7 orang. 1 ekor sapi juga untuk 7 orang. Jadi paling maksimal adalah 1 ekor sapi paling maksimal 7 orang. Boleh 3 orang tapi dengan catatan. Boleh 3 orang tapi dengan catatan. Harus jelas. 3 orang ini, orang pertama berapa? 1/7 atau 2/7? Orang kedua berapa? Juga 2/7 atau 3/7? Ya, jadi semuanya harus jelas. Iya, jadi bagian-bagian harus. Jangan kemudian mengatakan, oh, kita kurban saja semuanya ini 1 sapi kita 3 orang, tapi tidak ada kejelasan. Ya, tidak harus jelas, harus jelas. Misalnya saya di situ 2,7. Orang kedua 2,7, orang ketiga 3,7, cukup, ya. Jadi harus ada kejelasan. Kapan tidak ada kejelasan? Kapan tidak ada kejelasan? Ya maka itu berimplikasi pada, ya mungkin kurbannya tidak sempurna, Jelas ya? Ya, jadi harus ada kejelasan. Ya, jadi misalnya berkurban dalam 1 keluarga. Tidak boleh 1 keluarga berserikat dalam 1 ekor kambing, 1 kurban. Ya, tidak boleh. Harus ada orang dalam 1 keluarga itu yang merupakan yang menjadi kurban itu atas namanya. Atau dia yang meniatkan kurban itu. Tidak boleh, oh ini milik keluarga si fulan. Itu boleh tapi kepala keluarga yang berniat berkurban. Ya, jelas ya? Ya, tidak boleh diborongi seperti itu. Ya.
Adapun berserikat jenis yang ketiga dalam kurban adalah berserikat pahala. Berserikat pahala artinya, ya misalnya dalam sebuah keluarga, kepala keluarga dia yang berniat untuk berkurban. Tapi dalam waktu yang sama, dia meniatkan pahala kurban itu juga didapatkan oleh keluarganya. Baik yang sudah meninggal atau yang masih. Tapi yang berniat berkurban siapa? Dirinya, satu orang. Ya, yang berniat berkurban, satu orang. Yang tidak memotong kuku dan mencukur bulu-bulu itu, dia seorang. Bukan seluruh keluarga. Kasihan kalau semua keluarga. Ya, dia seorang. Ya. Ya, makanya ini terdapat dalam dalilnya dalam hadis Rasulullah SAW ketika menyembelih kurban, beliau mengatakan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ketika beliau menyembelih kurban, beliau berdoa Bismillah, ya Allah terimalah kurban ini sebagai kurbannya Muhammad. Terimalah kurban ini sebagai kurbannya keluarga Muhammad. Dan terimalah kurban ini sebagai kurbannya umat Muhammad. Jadi membagi-bagikan pahala itu merupakan salah satu perserikatan yang dibolehkan dalam kurban. Tapi ingat, harus ada satu orang yang berniat. Iya, harus ada satu orang yang berniat berkurban. Iya. Kapan tidak, yaitu berpotensi bahwa kurban itu diborongi, apalagi kalau cuma satu ekor kambing. Itu dianggap sebagai sedekah biasa. Jelas ya? Ya, barakallah. Jadi ada tiga, ya. Ada tiga perserikatan dalam satu ekor kambing tidak dibolehkan, tidak sah. Perserikatan dalam sapi maksimal 7 orang, tapi juga harus ada kejelasan, ya, berapa bagian per orang, kemudian berserikat pada pahala kurban itu dibolehkan. Barakallahu fikum. Jelas ya, insyaallah. 14. Ya, harus ada kejelasan. Ya, masing-masing berapa bagian. Ya, kalau 14 ya berarti masing-masing sepertujuh, masing-masing sepertujuh. Jelas ya? Ya, jadi masing-masing meniatkan kurbannya sepertujuh. Iya, jelas ya. Tidak bisa langsung ya dikumpul ya. Apalagi kalau lebih dari 7 orang satu ekor sapi. Ya. Jelas ya, harus ada kejelasan berapa bagiannya per orang. Saya Ustaz. Ya, Tapi mic-nya ada di sana. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, silakan. Pendapat yang kami pernah baca juga, katanya boleh berserikat sapi atau unta maksimal 10 orang. Dan ini juga pernah di-share oleh mahasiswa dari Saudi tentang pendapat ini. Jadi saya mungkin minta pendapatnya Ustaz. Barakallah. Tentang 10 Baik, orang. Masya Allah ya, ini problem ini ya. Ya, intinya adalah yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang populer di kalangan para ulama adalah 7. Ya. Adapun 10 itu pendapat yang aneh dan ya, memang mungkin juga ada dalil tapi aneh dan tidak populer. Ya. Artinya ada berdasarkan dalil yang ada dalam hadis Jabir dalam Sahihain bahwa mereka menyembelih satu ekor 7 orang. Ya, satu ekor 7 orang. Dan itulah yang menjadi pandangan para ulama di setiap zaman. Ya, ya, barakallah. Adapun 10 Allahu a'lam apakah sahih ya atau tidak. Ya, barakallah. Ya, setakat tadi. Ini problem ini semuanya kurban ya. Allah musta'an. Tapi berkurban pertama para ulama berdalil berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dengan 2 dalil. Dalil pertama adalah bahwa doa Rasulullah. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad. Terimalah kurban ini dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Umat Muhammad ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Jelas ya, maka mereka mengatakan ini sebagai dalil kita berkorban, kita kirimkan pahalanya kepada orang yang sudah wafat. Ya, jelas ya. Yang kedua, mereka mengatakan kurban itu merupakan salah satu jenis sedekah.
Kurban merupakan salah satu jenis dari sedekah. Dan sedekah itu boleh kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas atau Abu Hurairah ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat wa aradat an tatasaddaq. Wahai Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Seandainya kalau dia hidup, dia akan bersedekah. Maka Rasulullah mengatakan, tasaddaq anha. Kalau begitu, Anda bersedekah atas nama ibu. Ya, para ulama mengatakan bersedekah untuk orang meninggal itu sampai, dan kurban merupakan bagian dari sedekah. Kurban merupakan bagian dari sedekah dan itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Ya. Silakan. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang kurban juga, Ustaz. Misalnya panitia mana lebih sesuai dengan tuntunan ini? Misalnya panitia kurban itu ketika menerima atau menerima pendaftaran, yang pertama ada yang mempersyaratkan bahwa sepertiga harus tinggal di panitia untuk dibagikan. Sepertiga? Sepertiga bagian dari bagian masing-masing pengorban ini, misalnya sapi, itu harus tinggal di panitia untuk dibagikan panitia, Ustaz. Ada juga yang dia mempersyaratkan, tapi menanyakan kepada pengorban, berapa yang kita mau ambil, ya, apakah sepertiga atau dia mau ambil full semua. Kira-kira yang mana lebih selamat ini, Ustaz? Baik, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait dengan ini sebenarnya panitia kurban itu adalah wakil. Panitia kurban adalah wakil. Artinya dia mewakili pekurban dari pembelian hewan kurbannya, kemudian pemotongannya dan penyalurannya. Ya, itu wakil. Adapun mensyaratkan sepertiga atau mensyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, maka dibolehkan seorang wakil mensyaratkan sesuatu kepada pemilik kurban. Itu dibolehkan, tapi dengan syarat bahwa syarat itu tidak melanggar syariat. Syarat itu tidak mengandung dosa dan pelanggaran. Ya, misalnya kami membuka penyembelihan hewan kurban atau membuka jasa kurban, tapi dengan syarat sepertiga dagingnya itu disalurkan oleh panitia kurban, itu boleh. Ya, jelas ya. Nanti kalau mau ambil, kalian ambil setengah saja misalnya, atau ambil sepertiga. Kalian yang para pemilik kurban kalau mau ambil sepertiga. 2/3 kami yang bagikan, itu dibolehkan. Ya, kalau dia melihat ini syaratnya saya tidak mau, silakan dia pergi pindah ke tempat lain. Ya, jelas ya. Itu enggak ada problem kalau syarat seperti itu. Karena dia tidak melanggar syariat, dia hanyalah syarat untuk penyaluran. Ya, misalnya sepertiganya nanti dijadikan sebagai daging yang akan disalurkan oleh panitia. Ya, itu tidak melanggar syariat. Ya. Jelas ya? Ya, karena dia cuma berbeda penyaluran saja, berbeda pada penyaluran. Adapun kalau mensyaratkan bahwa sepertiganya untuk panitia, maka itu tidak dibolehkan. Ya. Ya, ya, disalurkan oleh panitia. Ya, kalau disalurkan panitia dibolehkan. Ya, karena syarat. Ya. Ya, ya. Kalau sepertiganya untuk panitia ya tidak dibolehkan. Ya. Ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi semua syarat yang tidak melanggar syariat itu dibolehkan. Ya. 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 Kata Rasulullah al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu harus konsisten dengan syaratnya. Ya, illa ma harram halalan atau halal haraman, kecuali syarat yang sudah melanggar keharaman atau kehalalan, itu sudah tidak bisa lagi. Tapi selama misalnya hanya cuma syarat penyaluran, ya, maka itu tidak dipersoalkan. Termasuk juga syarat biaya operasional, ya, itu termasuk hal yang dibolehkan. Ya, kalian menyembelih di sini atau kurban kalian di sini, mendaftar kurban di sini, biaya operasionalnya di sini, itu kan syarat. Biaya operasional itu termasuk bagian dari syarat. Tapi ya kalau bisa biaya operasionalnya juga diperjelas. Ya, karena kita kan wakil, ya. Orang juga harus jelas, biaya operasional, biaya sapinya begini, biaya operasionalnya begini. Ya, biaya operasional begini, dan termasuk operasional itu apa saja. Ya, biaya tukang sembeli, kemudian kalau ada pakaiannya resminya, ya, kalau bisa
dirinci. Ya, yang dirinci bukan harganya, tidak mesti, tapi pembiayaan operasionalnya apa saja. Itu lebih bagus supaya jelas, supaya ada transparansi. Ya, kita kan harus transparan dalam persoalan-persoalan seperti itu. Ya, jelas ya. Ya, adapun untuk gaji panitia tidak boleh diambil dari boleh diambil dari hewan kurban. Saya kira sudah tahu semuanya. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa amaran Rasulullah SAW alla nu'tiya li jazaratiha syai'an. Rasulullah memerintahkan kami untuk tidak memberikan tukang jagal itu bagian dari hewan kurban. Ini diberikan dari selain hewan kurban, dari biaya operasional. Kalau mau diberikan hewan kurban dengan syarat dengan dua jalur. Pertama jalur hadiah, tapi bukan jalur upah. Yang kedua jalur bantuan, karena kalau mungkin dia orang miskin, fakir, jadi diberikan upahnya dulu, lalu kemudian dikasihkan ini daging sebagai hadiah atau sebagai sedekah. Iya. Kenapa? Karena hewan kurban itu sudah kita niatkan untuk Allah. Kalau sudah niatkan untuk Allah, hewan kurban itu kita sudah niatkan sebagai jual beli kita dengan Allah. Jelas ya? Kalau sudah dijual belikan dengan Allah, maka tidak boleh lagi dijual belikan dengan manusia. Ketika kita memberikan hewan kurban sebagai upah untuk orang lain, maka kita sudah memperjual belikan daging hewan kurban. Karena upah itu kan jual beli. Ya, upah itu masuk dari jual beli. Ya, uang sewa. Itu kan uang sewa itu apa? Jual beli. Ketika Anda menyewa penyembelih dengan hewan kurban, artinya Anda menyewa jasanya dengan daging hewan kurban. Dan itu Anda sudah memperjualbelikan hewan kurban, dan itu hukumnya haram karena sudah mengambil hak Allah menjadi hak diri Anda dengan memperjualbelikannya. Itu tidak dibolehkan. Barakallahu fikum. Kayaknya ada tadi, tafadhal. Iya. Sampai. Ini semuanya tentang kurban ini, ya. Allahumma musta'an. Iya. Saya bukan masalah kurban, masalah harta warisan. Apakah harta warisan itu dibagi lebih dibagi pada saat orang tua masih hidup atau tidak? Maksudnya masih hidup atau sudah tidak ada lagi? Karena terjadi di keluarga kami itu, Ustaz, orang tuanya meninggal dunia. Terus anak saudaranya semua itu mengatur adik-adiknya, ini dapat. Akhirnya adik bungsu itu dapat yang tidak layak lah untuk mereka. Saya katakan sampaikan sudah rata. Ketika tidak disampaikan seperti ini, tunggu pengadilan yang di atas. Maksudnya jangan sampai termasuk zalim, Ustaz. Apakah memang harta warisan selama ini saya lihat terkadang orang tua tidak membagi harta warisan kepada anaknya. Nanti ketika meninggal dunia mereka berdua, terkadang saudara laki-laki yang anak tertua yang mengatur. Bagus kalau adil, kalau tidak adil kan kenyataan seperti sekarang, Ustaz, di keluarga kami seperti itu. Iya, bagaimana seperti itu? Pembagian harta warisan hukum asalnya setelah orang tua meninggal. Iya. Hukum asalnya setelah orang tua meninggal. Misalnya ada dua ayah dengan ibu. Ayah meninggal, maka dibagi-bagi harta warisan dari harta ayah. Ibu meninggal, kalau ada hartanya maka dibagi-bagi harta warisan dari ibu. Iya. Makanya makanya harus jelas. Harta suami itu yang mana, harta istri itu yang mana, harus jelas sebenarnya. Dalam Islam itu harus jelas. Supaya ketika meninggal salah satunya, pembagian hartanya jelas. Jelas ya, jadi hukum asal warisan itu dibagi setelah orang yang punya warisan meninggal. Ya, bukan pada masa hidupnya. Itu, ya. Kemudian kalau terjadi perselisihan, maka hendaknya ada orang yang menengahi. Ya, ada orang yang menengahi, ada tokoh masyarakat yang menengahi mereka kalau terjadi perselisihan, atau ustadz misalnya. Ya. Kemudian membaginya secara adil berdasarkan syariat Islam. Lalu apakah boleh memberikan harta warisan ketika kita masih hidup? Ya, para ulama berbeda pandangan dalam dua pandangan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Ibnul Jibrin, beliau mengatakan boleh.
boleh membagi harta warisan saat kita masih hidup. Ya, jadi saat kita masih hidup, kalau kita punya harta banyak sudah dibagi-bagi, itu hukumnya boleh berdasarkan aturan pembagian harta warisan. Nah, kalau kita meninggal lalu kemudian masih ada juga harta warisan, maka itu juga dibagi-bagi kepada anak-anak berdasarkan aturan pembagian harta warisan. Jelas ya? Jadi itu mungkin yang lebih benar, bahwa pembagian harta warisan boleh disegerakan saat yang punya harta masih hidup. Dan inilah yang dilakukan oleh banyak orang-orang kaya pada zaman sekarang. Orang-orang kaya di Arab Saudi itu sekarang banyak membagi harta warisannya ketika mereka masih hidup. Ya, langsung dibagi-bagi. Ya, kenapa? Karena orang kalau sudah kaya sekali, ya, dia ingin kembali lagi miskin, ingin kembali lagi hidup seadanya. Ya, orang seperti itu kalau sudah sampai pada puncak, ya, pada puncak kejayaannya, dia sudah bosan, ya, untuk mengurus harta, mengurus ini, sudah bosan, sudah capek dengan dunia, maka kebanyakan dia, oke lah, hartaku saya bagi-bagikan saja kepada anak-anakku, saya hidup saja seadanya. Jelas ya? Ya, itulah ya apa namanya. Jadi tetap dibolehkan, insyaallah taala. Ya, kalau ada persengketaan harusnya ada orang yang menengahi, ya, ustadz atau dari kantor urusan agama. Yang penting ada pihak yang menjadi pendamai, yang mengatur mereka agar harta warisan dibagikan secara adil, karena kasihan juga kalau ada yang dizalimi. Ya, baik. Barakallahu fiikum. Sebagai kita menyampaikan bahwa kalau dia dituntut, mumpung masih hidup dia punya saudara, jangan sampai ini bermusuhan juga. Iya. Baik. Kalau memang terzalimi, maka hendaknya menuntut, ya. Kalau memang terzalimi, maka hendaknya menuntut, ya. Baik menuntut secara pribadi, atau mungkin kalau memang persoalannya besar, maka ya bisa menuntut lewat pengadilan agama. Jelas ya, tapi kalau masuk pengadilan agama problem juga itu, ya. Mengambil waktu, belum lagi harus menunggu berbulan-bulan, ya, itu problem pengadilan kita seperti itu, ya. Problem pengadilan kita, ya, memang lumayan menyusahkan. Seakan-akan pengadilan itu mengatakan tidak boleh ada yang ke sini. Ya, ya, tidak boleh. Orang urusan perceraian itu saja susah sekali. Ya, orang sudah selesai masa iddahnya 1 tahun, surat perceraiannya belum keluar misalnya. Ya. Itu problem. Padahal kan ada, ya jelas ya, ada yang baru, ada yang sudah ingin menikah lagi, ada yang problem terlalu ribet, ya. Ya, jadi memang ya susah, tapi ya bersabar insyaallah. Silakan menuntut baik secara individu, ya, kekeluargaan istilahnya, itu lebih baik insyaallah taala. Ya, menuntut hak, karena itu menuntut dalam Islam yang namanya menuntut hak itu hal biasa, ya. Barakallahu fiikum. Ya, sudah terakhir ya. Terakhir, ya. Saya bersyukur ini, tapi istilah baik. Dia sakit hati karena dia berusaha. Tidak baik nanti kerjanya. Jadi ada orang yang mengatakan seperti itu termasuk mempunyai ajaran Rasulullah, karena mau belajar agama tapi dibilang sama orang kamu tidak mendapat nanti pekerjaan. Baik, masyaallah, barakallahu fiikum. Terkait makanan MBG dan lain-lain, ya, itu terbagi 3. Ada makanan yang disepakati enak. Ada makanan yang tidak disepakati
ada makanan yang disepakati tidak enak. Ada makanan yang disepakati tidak enak. Jelas ya? Ya. Kalau MBG semuanya sepakat tidak bergizi dan tidak enak, ya itu artinya tetap disyukuri tapi harus dituntut. Ya. Dituntut penyelenggaranya. Jelas ya? Ya, bahwa ini makanan tidak enak. Semua orang atau mayoritas orang mengatakan ini tidak enak atau tidak berkualitas. Jelas ya? Ya, tentu nikmat tetap kita syukuri, tapi itu kan hak. Jelas ya? Itu kan haknya pelajar, haknya siswa. Ya, dan hak itu kita harus tuntut. Ya. Hak itu harus dituntut. Apalagi kalau berbuat zalim seenaknya. Jelas ya? Ya, masak yang penting masak. Ya, seenaknya. Ya, jadi tetap disyukuri. Tapi kalau kurang dari haknya, ini tidak enak, ini tidak sesuai dengan aturan pemerintah, maka tetap boleh untuk menuntut. Menuntut itu bukan berarti tidak bersyukur, tidak. Ya, menuntut bukan berarti tidak bersyukur. Tetap bersyukur, tapi yang namanya manusia, ya ini kan mengatakan ini tidak sesuai dengan hak kita. Ya. Jelas ya, jadi kita harus dituntut. Ya. Jangan kemudian kita dizolimi baru bersyukur saja. Ya, tidak, dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Ya, dizolimi terus bersyukur saja, itu ya harus tetap menuntut hak. Jelas ya. Ya, jangan kemudian seperti sebagian orang mengatakan bersabar saja. Ya, kita katakan memang kita bersabar, tapi di balik menuntut itu tidak menafikan kesabaran. Jelas ya. Ya, menuntut, menasihati pejabat itu tidak menafikan kesabaran. Ya. Yang kedua terkait dengan tidak menganjurkan jurusan agama karena bidang profesinya sedikit. Ya. Itu tidak serta-merta kita bisa mengatakan Anda membenci agama, tidak ya. Tidak bisa juga seperti itu, ya. Ya, karena kadang juga orang merasa khawatir, takut, ya. Kalau pilih jurusan agama kan orang juga memikirkan masa depan, ya. Ya, seperti itu, ada rasa takut, ya. Tidak serta-merta seperti itu, ya. Kecuali kalau dia sudah jelas-jelas mengatakan jurusan agama itu buruk dan sebagainya, itu bisa klaim bahwa dia telah membenci agama. Jelas ya? Ya, tapi ya memilih jurusan agama sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus. Ya. Kenapa bagus? Karena ya itu agama adalah untuk urusan dunia dan akhirat. Ya. Bahkan memilih jurusan umum pun dia tetap wajib untuk belajar agama. Ya. Dia memilih kedokteran, ya, hukum, fisika dan sebagainya, sains dan sebagainya, dia tetap wajib untuk mempelajari agama di luar kuliah tersebut, ya, di luar kuliah, ya. Jelas ya? Ya, karena ya kita kecenderungan anak-anak kita beda-beda. Tidak mungkin semua anak kita masuk agama semua, ya, mustahil. Ya, mustahil itu, ya. Kecuali mungkin ada 1-2 orang ya bisa, tapi kalau sebagian besar kita tidak akan mungkin menguasai anak kita. Semuanya masuk agama, ya. Tidak ya. Ya, jadi ya masing-masing ada kecenderungannya, tapi dengan syarat pertama dia tetap belajar agama dan tetap menjaga ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum wa jazakum khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.